Salim kita sambil berdoa. Kita awali dulu doa. Salam talim, sampean dulu. Hari ini masuki bab kedua hidayah dan dalalah. Ya. Terkait dengan qada dan qadar, mungkin masalah kaji ini hidayah kok. Lawan hidayah itu dalalah. Hidayah itu petunjuk, dalalah itu petunjuk juga, tapi bukan petunjuk dari Allah. Ya. Dalalah petunjuk, hidayah sering mendapat hidayah, itu artinya mendapat petunjuk. Bisa disebut kayak hadiah ya gitu. Kalau dalalah itu kesesatan artinya. Ya. Jadi ini perlu dipahami dalam konsep Islam yang benar. Ya. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi yang tamaksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka pikir jahat. La ilaha illallah. Bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah. Faridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqi hajatina kasamiat. Wa khususan ilahi juriyati. Babil khusus arwahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aminna al-Islam wa amitna al-sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya rafiyal muhimmat. Allahumma ya rafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fisratil maut wa najatan minan nari wal afwan hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Langsung aja ke risalah terkait dengan fikih tazkiyatun nafs, hidayah dan dalalah dalam qada dan qadar bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Tentunya selawat dan salam awal kaji kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya
sahabat tabi'in, tabi'ut, tabi'in yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga kepada siapa saja yang mengikuti jalannya, sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'ahud wa salatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud wa ashabil kajam milikul mawjud salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahiru ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul naik wa nurul jalali illa wajhikal karim wa alihi wa sahbihi wa salim subhanaka ilmalana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli ya Allah ya Rabb lapangkanlah untukku dadaku mudahkanlah untukku urusanku uraikanlah simpul pengikat lisanku agar talim ini bisa dipahami. Jemaah iwan ya rahmatullah yang sama-sama dong tajimi yang dimuliakan Allah. Wajali wajiro min ali tentunya semuanya robana amrina minadun ke aroma wa ilana amrina robana duka kulubana pada ilahi tanah wa badan madun ke aroma inaka antal wahab. Amma badu kita curai. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat yang bertentangan dengan hidup kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Hidup ini perlu petunjuk dari Allah. Namanya hidayah. Gimana cara Allah menunjukinya? Tahu-tahu kita ngerti gitu. Gitu ya. Kalau tadi gimana mendapatkan hidayah dari Allah? Pokoknya kita tahu aja. Itu petunjuk dari Allah. Kan? Hidayah itu terkait dengan kemarin kajiannya ikhtiar. Hidayah terkait dengan ikhtiar. Jadi hidayah itu nggak duduk. Orang kalau dikasih hadiah ada ikhtiarnya nggak Pak? Nah, logikanya gitu. Pengen hadiah Pak? Duduk aja langsung dapat hadiah nggak? Jarang ya. Nah, itu aneh bin ajaib ya. Nah, jadi kalau ingin dapat hidayah ada ikhtiar. Yang bertolak belakang dari hidup ya, untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah ya. Mau kasih remisi, ya. Mau diperpanjang, mau diperpendek, mau dicabut, ya. Itu tentunya kita tidak masuk. Ya, Allah yang Maha tahu. Nah, jadi hidup ini perlu hidayah. Perlu nggak Pak? Perlu. Nah. Yang bertentangan apa dalam hidup ini? Bertentangan dari hidayah. Ada yang bisa jawab nggak Pak? Ini syariat. Ini konsepnya syariat. 8, ada 8. Bapak kalau ada satu aja kena di sini dalam hidup, Bapak nggak dapat petunjuk dari Allah ya. Sulit hidup. 1 kafir. Kafir itu ingkar dari ajaran Allah. Ya, disuruh nyembah Allah nggak nyembah Allah. Itu bahasa Allah namanya kafir. Kita nggak boleh menyebut kafir karena kita nggak bisa menentukan orang itu kafir atau tidak kan? Kafir, betul kan? Makanya yang berhak ngomong kafir itu Allah. Kedua, jolim. Bapak-bapak kalau jolim, bahasa Indonesianya aniaya. Maka bapak-bapak hidupnya hari itu sampai ke depannya kalau jolim atau selanjutnya tidak dapat hidayah. Itu maksudnya. Yang ketiga fasik. Fasik udah tahu. Ya. Sama katanya hampir sama jangan musyrik deh. Ya. Bisa disebut jangan munafik deh. Ya, ke sana arahnya. Udah tahu, maka kalau itu kita sulit dapat hidayah. Gimana rasanya mendapat hidayah nggak tahu deh. Ya. Pokoknya kita mudah aja diselesaikan masalah. Jadi sebetulnya jangan dicari gimana cara mendapatkan hidayah Pak. Yang dicari syukuri kalau kita selesai masalah berarti bapak-bapak dapat hidayah. Setuju Pak? Setuju. Keempat, takabur. Takabur ini pada katanya sombong. Betul kan? Takabur itu intinya sombong Pak. Maka sulit mendapat hidayah, sulit mendapat petunjuk. Kelima, dolal. Lawan kata dari biaya sendiri, sesat. Dolal. Nah, makanya lawan kata dari hidayah adalah dolal. Kesesatan, ya, dolal.
Keenam, hubud dunia. Artinya tahu? Mencintai dunia terlampau. Nggak mau tahu akhirat. Nah, ini kan urusan apa? Urusan agama deh. Nanti aja agama kalau udah mau bawa tanah gitu. Nah, ya. Nggak boleh Bapak yang muda-muda ini nggak boleh terlalu hubud dunia. Karena mati itu syarat tidak tua, tidak muda, tidak corona. Nah, nggak ada yang tahu. Syarat mati itu nggak ada yang tahu. Makanya jangan hubud dunia. Tidak kena kepada yang tua, kena juga kepada yang muda. Bahkan hubud dunia itu kena juga kepada bayi. Cara kita mendidiknya. Ya, nggak pernah didengerin ayat suci, tapi didengerin musik jazz. Karena akan menimbulkan ketenangan. Kaji mah kok. Nah, itu ya, hati-hati. Di rumah tiap hari kedengarannya apa Pak? Piring pecah Pak. Maka jangan heran kalau anak tuh sering mecahin. Cobalah di rumah baca Quran. Maka bayi pun akan menjadi lembut. Ya, nah, dalam akhlaknya, dalam jiwanya, sulit sakit. Jadi intinya kan tergantung kita. Nah, jangan hubud dunia. Ketujuh, musrif. Tahu musrif? Berlebihan. Nah, musrif ini kan 7 Pak. Banyak orang tuh sering ketakutan, akhirnya berlebihan. Maka kalau musrif kena, Bapak kena istidrot. Tahu istidrot? Terus dikasih. Bahkan disuperkan kasihnya gitu. Ya, dikasih, maka dia tidak akan pernah berhenti hausnya. Nah, sekali hantam, luar biasa Pak. Ada namanya soleh Pak, Jamil Pak. Tapi sekali hantam, mah dihantam juga Pak ya. Lihat aja Pak ya. Hati-hati, itu musrif. Jangan berlebihan, ya, bahaya. Kedelapan terakhir, kadzib, pendusta. Bapak-bapak hidup kalau kena satu aja sulit dapat hidayah dari Allah. Nah, ini aturan. Kan itu Quran. Jadi yang berlawanan dengan mendapat hidayah dari Allah, kalau ada yang nanya, adalah berapa jumlahnya? 8. Ya, 1 kafir, bahasa mudanya ingkar. 2 jolim, bahasa mudanya aniaya. 3 fasik, bahasa mudanya fasik, musyrik, munafik. 4 takabur, sombong, ongeh, ya. Enggak namun dinasihati, namunnya manasihati. Termasuk takabur. 5 dolar, sesat, kakidah suruh kasuop kakidah. Suruh lurui kate. Tabang. Nah, itu dolar. Ya. Hubud dunia, mencintai dunia saja kan. Gewang bagewang. Nah, itu dunia kan, hubud dunia. 7 musrif, berlebihan, nggak mau cie Pak. Pantang dan kalah. Orang lain 5 dan harus 6. Orang lain 6 dan harus 7. Serisi dan mau katanya. Namanya musrif. 8 kadzib, pendusta. Semuanya itu kan sifat korin, betul kan? Sifat bukan yang ada di tubuh. Sifat yang tidak mendampingi kita, bukan punya kita kan berarti kan? Iya kan? Betul kan? Nah, jadi korin itu ke situ mencobanya. Pas wisu-wisu durinasa sering menjadikan gitu. Maka tertutuplah hidayah dari Allah. Hidayah itu artinya petunjuk. Ya. Dan hidayah itu kan perlu ikhtiar. Ikhtiarnya tadi jangan ingkar, jangan aniaya, jangan fasik, jangan sombong, jangan sesat, jangan mencintai dunia, jangan berlebihan, jangan pendusta. Salah satu sombong yang tersembunyi disebut sombong kopi. Orang yang ngaji juandong konan kini-kini tuh ndak paham dok kan. Dan lama-lama tuh mengarati. Makanya rancak dia ndak datang. Nah, itu namanya sombong. Logika sombong apa? Ayo. Mandanga lagi nih, nggak mau tahu. Kalau mengece itu kanan duduk kok pasti galak.
mungkin diabih tuh, diopok tuh. Ya. Jadi inyo makasihnya elok, ya. Tapi justru inyo menimbulkan kesombongan. Tidak mungkin dapat hidayah hidup. Susah itu. Karena sombong itu terberat. Bau surga aja nggak dapat, Pak. Tahu surga, Pak? Surga itu kan cenderung kenikmatan. Kenikmatan itu kalau di dunia terkait dengan rezeki. Kalau sombong, dapat pun rezeki, tidak nikmat. Mau Bapak dikasih 1 miliar tapi nggak nikmat, Pak. Ada orang buangnya miliaran, makan ditimbang, aduh, rancai enggak ada enggak. Makan ditimbang kan kacau, Pak. Ada tuh. Itu artinya tidak dapat hidayah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jika di dalam hati kita masih ada 8 sifat ini, maka Allah menutup hidayah petunjuk kepada kita sebagai manusia. Enggak? Sehingga kita harus selalu dalam hidup kondisi sekarang introspeksi diri, hanya itu. Tolong introspeksi diri kalau kita dikasih masalah. Setuju? Setuju ya? Apa introspeksi diri? Supaya kita jangan timbul menyalahkan yang lain. Nah, introspeksi diri. Orang yang pandai mengintrospeksi diri, maka dia tidak akan mengeluh walaupun kehilangan, walaupun sakit, walaupun kesusahan. Pasti dia paham. Oh, ini ternyata saya ada mengerti ini ujian, ini memang kesalahan saya, ya, ini atau ajab. Nah, zaman sekarang persentasenya sebenarnya bukan ujian. Ya. Apa Pak persentasenya kebanyakan? Ya, udah tahu ya. Introspeksi dirinya kadang-kadang nggak mau menunjukkan ya. Pas keluar dia merasa dia itu ujian. Ikhlas ambo, diuji Allah. Padahal ini kan menjapui aja dalam konsepnya gitu. Sehingga kita harus pandai-pandai hidup sekarang introspeksi diri. Apakah masih ada 1 atau bahkan 8 sifat ini dalam diri kita, kehidupan sehari-hari kita? Karena jika masih ada, maka bisa jadi ini penyebab masalah yang sering timbul pada kita. Sebenarnya sampai kaji kok lah putus, enggak? Masalah perkara kehidupan adalah putus. Ada 8 yang perlu kita renungkan. Sekarang bisa bayangin kan, 2-3 aja Pak ya ada, bikin sulit. Kenyamanan kita hidup di atas dunia, apalagi nanti. Apalagi kalau 8-8-nya nempel Pak, kebayang nggak? Masya Allah. Ini bukan kata andong ya. Karena ada sekarang satu macam yang disebut macam YouTube Pak. Aneh dia dong nih. Padahal dia senior, tapi masih melempar macam itu. Jadi Anung selama ini kaji kafah, kaji macam, nggak dibaca mungkin ya, diplototin, gitu. Ya, ini yang agak bingung apakah kita diuji di konteks ini. Makanya pertanyaan itu jangan yang membuat sensitif orang lain. Betul kan? Bapak-bapak bertanya, tapi jangan menjadi sensitif orang lain. Ibarat kok kali gato sama orang di awak batanyu. Aduh macam itu Pak. Coba Pak Inoan Pak ya. Sebelum bertanya itu. Kadang kalau awak bisa membaca, itu bukan pertanyaan. Itu adalah kesombongan. Nah, sulit dia nanti dapat hidayah. Ini penting untuk sampaikan. Karena kita bermajlis. Apalagi kalau majlis itu besar Pak. Ya. Allah berfirman, yang semua anu saya sampaikan ini berdasarkan firman ya, bukan dari macam YouTube. Dari firman, tidak hadis. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullahu wa lahum adzabun alim. Ini An-Nahl ayat 104 ya. Renung dulu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, meragukan, tidak percaya, Allah tidak akan memberinya petunjuk hidayah. Ya. Bi ayatillahi yahdihumullahu walahum adzabun alim. Kepada mereka dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ancamannya berat Pak.
Zaman sekarang hati-hati Pak. Bapak sudah yakin tiap berdoa awali dengan umul kitab, ada di Quran. Tapi Bapak meragukannya, ada ulama, jangan-jangan ulamanya dikelintir. Berarti Bapak meragukan kan? Ayat Quran. Hati-hati Pak, ada ancaman aja. Berarti Bapak bermain dengan ayat sudah baku. Itu petunjuk dari Andung. Nah itu kalau terjadi jamaah Andung harus sikap langsung. Andung sampai, kan harus dikasih petunjuk. Nah makanya alhamdulillah yang duduk nggak nembak. Nah jadi biarkan yang lain ya. Nah, jadi ini bukan membela. Ya, ada yang membela, ada yang perlu beri petunjuk. Jadi, nah ini perlu menjelaskan supaya paham dalam konsep hidup. Jadi kalau kita renungkan, jangan-jangan selama ini mereka hidupnya itu kena azab. Ayo, berdoa kita jangan sampai bodoh seperti itu. Setuju Pak? Setuju ya? Kita udah teruji loh, banyak yang teruji ya. Nah, tapi ada hikmah di situ. Justru kita menjadi tahu, ya kan? Betul ayatnya kan 104. Nah, baca aja di An-Nahl. Tidak percaya meragukan ayat Al-Quran, maka tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Dan kata Allah, mereka dirubah menjadi ajab. Setuju Pak? Ngeri kan? Jangan main-main soal percaya kepada Quran. Bapak-bapak percaya Quran atau percaya YouTube? Betul kan? Betul, kalau Anda menyebut pertanyaan ini kalau dianum sangat sensitif. Makanya lebih baik mendengar dulu, belajar dulu. Kalau kita sudah ngaji nggak ngerti, kita bertanya, itu wajib kita menjawabnya. Tapi kalau bertanya itu menimbulkan sensitif orang lain, maka sebaiknya kita introspeksi. Pertanyaan ini menguji sombong, takabur kan? Atau nanti ujungnya tidak percaya pada Quran kalau betul. Kalau benar memang tidak tahu, bapak-bapak bisa merasakannya. Betul mereka tidak tahu. Pasti, itu manusia. Arti hidayah jelas, itu petunjuk dari Allah. Ya, di bab 1 kemarin sudah dikaji habis-habisan kan? Nah, sekarang gantian Ikhwan, dikuatkan lagi, Quran lagi, yang apa Amun sampaikan, semua Quran, ya. Nggak boleh meragukannya. Al-Ahqaf surat 46 ayat 10. Tolong dibaca 10. Al-Ahqaf surat 46 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 10. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidun min bani Israil ala mislihi fa'amana wastakbartum innallaha la yahdi qauma zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri.
sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Banyak loh ayat ini, ada ancaman loh. Ya, orang kafir aja kan kalau mendengar kebenaran dia bisa masuk Islam. Ada kejadian orang nggak ngerti Islam Pak, mendengar ayat ini. Nah, ayat apa itu Pak? Al-Ahqaf. Langsung dia masuk Islam, pelajari Islam. Ini banyak kejadiannya di Eropa. Nah, kita Islam meragukan ini diperbandingkan dengan medsos. Sensitif nggak tidak Pak? Sensitif. Ini gunanya ilmu. Terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari Allah. Pasti benar. Kita udah ngomong kan? Semua pasti yakin benar deh. Nggak bisa ada salah-salah. Itu karena buatan bukan manusia. Buatan dari yang menciptakan kita. Pasti benar kan? Iya kan? Jadi kalau ditanya taklid Quran boleh, harus. Kalau sandaran istidlal dalil Quran, jangan dibantah, taklid aja. Stop, nggak bisa dibantah. Iya kan? Hadis masih bisa dicari, sahih atau tidak sahih, mantannya berubah atau tidak, matan isinya, iya kan? Hadis. Mazhab lebih parah lagi. Mazhab itu pemecahan hukum berdasarkan hitungan waktu kan? Nah, makanya mazhab tidak boleh yang disebut memakai satu mazhab. Nah, ini yang sering tersebar di medsos itu kita kulik putar-putarannya di mazhab aja Pak. Pendapat kepala. Ya. Sekarang kan kalau sudah ada Quran, pendapat kepala harusnya dihilangkan. Sepakat ya? Sepakat. Nah, gitu. Udah paham maksud Anda? Udah? Resikonya berat untuk meragukan ataupun bercanda memainkan Al-Quran. Ini penting karena ada sanksi nanti. Sanksinya adalah bahasanya aja 2 ayat, ada 3 ayat, ada 4 ayat, bahkan semuanya ada 7 ayat. Nah berarti gimana nih berislam kok nggak paham Quran? Ada 8 sifat itu loh. Berarti ada 8 Quran. Tidak akan mendapat hidayah, tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan ada penyelesaian dari Allah membantu. Yeah. Jadi seorang muslim yang tidak percaya pada apa yang diterangkan oleh Quran, nah, memang kita harus tahu Quran itu perlu dipelajari, perlu petunjuk. Kan kita setidaknya udah tahu sekarang ya. Jangan ragukan. Makanya yang disebut meragukan itu udah kena sombong. Betul kan? Kena sombong. Bukti meragukan apa Pak? Pertama dia memperbandingkan dengan kecerdasan manusia. Padahal Al-Quran sudah mengunci mati bahwa kita nggak boleh memperbandingkan ke yang lain. Itu tauhid kan? Nah, sebenarnya hidup gampang ya. Ada pakemnya kita. Di Islam ada pakem. Pakem kita bukan dengan kecerdasan manusia. Setuju Pak? Setuju. Sombong itu sama dengan bahasanya jolim. Jadi jolim itu kalau bahasa kita sehari-hari apa? Jahil, aniaya, bega. Jadi bahasa sombong itu yang paling bahaya adalah tidak nampak jauhirnya. Itu paling bahaya. Karena manusia itu dihitung fikihnya juga bukan fikih lahir aja. Hakikat manusia adalah batinnya. Setuju Pak? Setuju ya? Nah. Konsekuensi sombong itu, apalagi sombong yang terletak pada niat hati nurani, akan sulit di dalam hidup mendapat petunjuk dari Allah atau disebut hidayah. Karena Allah dominan kepada manusia, maha goib, membaca sisi yang terdalam hati manusia. Itu sebabnya kalau ada yang bertanya, sesungguhnya dia sudah tahu dari Al-Quran, atau orang kebanyakan sudah mengamalkan dengan benar, tapi meragukan. Kemudian dia membandingkan dari keterangan atau informasi dunia medsos, apa kek
yang diragukan kembali kebenaran Quran itu, sekalipun mengatasnamakan ahlul tafsir, ya, maka hal itu termasuk jolim. Anung tambah sedikit, wallahu alam. Kenapa anung berpendapat demikian? Karena Al-Quran sudah menerangkan. Nah, kecuali kalau memang dia betul tidak tahu sama sekali, itu namanya jahlun. Apa? Jolim menjadi jahlun. Jahlun artinya tahu, Pak? Bodoh. Bukan tidak tahu, bodoh. Berbeda bodoh itu dengan malas. Ya, berbeda. Malas membaca, malas mengkaji, majalah bertaklim, pahami itu. Ya. Sekarang nggak ada artian yang disebut malas sebetulnya. Kalau dia ingin tahu, nah, jangan mentaklimi, jangan mentakjimi. Itu namanya takjimi. Bertanya tapi mentakjimi. Mentakjimi itu bertanya tapi sebetulnya mentaklimi. Paham ya? Coba renungkan itu. Zaman sekarang itu sering jadi masalah. Apalagi itu kalau konteksnya kepada yang disebut majelis yang berkait dengan ruhani, torekot, tuntunan melalui yang sifatnya syalaf. Orang syalaf itu ngaji murni, ruhaninya dipertebal, Pak. Ya, karena di situ akan terbaca. Efek di sini ngajinya apa? Bizauki. Apa? Tekanannya pada rasa. Makanya di johirnya nggak pandang bulu. Di johirnya dianggap biasa aja. Mau dia cengang-cengeng itu nggak problem. Yang penting hatinya. Begitu juga Allah melihat manusia hatinya. Jangan terkecoh kita. Jenggot panjang, ya. Baju koko terus menerus. Tapi hatinya sering terkecoh kita. Wah, yang share itu ribuan, Mbak. Ya. Bapak tahu ya? Mungkin Bapak punya di sini punya medsos yang sifatnya ke dunia umum, Pak. Silakan tanya jam terbangnya. Kemarin dia terkejut. Jam terbang untuk ditonton orang itu ribuan. 6.000 sekian ya? Betul. 6.000 sekian. Tapi yang memujinya, Pak, sangat rendah. Kan kalau dia itu bisa diacak itu. Sangat rendah. Arti kata, biar kita populer di langit, orang membacanya, kita tidak perlu pujian. Kenapa orang nggak mau memuji? Karena dia merasa ditaklimi. Begitu kita dakwah, Pak. Untuk apa kita populer? Makanya luruskan niat. Yang duduk kita dihantam terus. Jangan sekali-kali minta pujian. Kalau minta pujian berarti minta uang. Nggak boleh. Kita niat kita dakwah. Biar kita populer di langit, ditonton orang sebagai perbandingan, kita nggak perlu naik. Setuju, Pak? Itu adab dari Andong ya. Kalau bermain dengan dunia medsos. Setuju? Silakan Bapak main di situ. Kalau Allah berkehendak populer di dunia, maka harus dulu populer di langit. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Jadi udah jelas. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah. Itu sebabnya kalau ada yang bertanya, sesungguhnya Al-Quran itu harus kita ikuti. Jangan diragukan kebenarannya. Sekalipun ya, kalau dia menggunakan dalil tafsir atas nama Ahlul Mufasir, siapa kayak orang lama, hati-hati, Pak. Kita melihat isinya, ya. Kadang-kadang gampang ditempelkan dengan orangnya, kan. Nah, itu yang disebut orang sekarang apa? Hoax. Ya. Jadi mudah-mudahan kita paham dalam konsep kaji di MA ini. Kecuali kalau memang dia betul-betul perlu bertanya secara ikhlas, itu kebaca, Pak, ya. Nah, memang dia tidak tahu. Intinya kan sebenarnya malas membaca. Bapak-bapak sudah paham ya masalah macam kan? Kafah. Ya kan?
selama ini beragama berpedoman jelas bukan dari Quran mungkin. Hati-hati Pak. Sunnah. Quran yang mutlak kebenarannya. Jadi bisa diartikan dia hidup tidak mendapat hidayah. Boleh berkata begitu. Ya. Andung tidak mendramatisir. Tapi kalau sudah menggeser sensitivitas ke akidah, Andung harus menyampaikan. Kalau perkara COVID itu pasti itu kecil Pak. Di Andung nggak masalah. Tapi kalau sudah lari menggeser akidah, ya, maka kacau kehidupannya. Karena tantangan konsekuensinya apa Pak? Ditukar hidayah menjadi ajab do lala. Itu kan Quran. Mau Bapak ditukar dengan do lala? Oh ini kan bercanda. Aduh, bercanda nggak boleh terkait dengan Quran bro. Ya, bercanda pun ada ilmunya. Islam ngajarin, ada ilmunya. Perlu sampaikan insya Allah nanti ya. Andung contohkan misalnya gini. Seumpama ada yang bertanya, apakah surat Al-Fatihah termasuk doa? Pertanyaan apaan tuh ya? Pak Al tahu nggak? Yang namanya Quran kebanyakan doa Pak. Banyak keterangannya. Jadi bingung Andung nih. Kayaknya Andung yang gagal gak ngajarin orang ini. Masya Allah. Apakah sampai pahala orang mengirim surat Al-Fatihah ini kepada mayat? Waduh bingung nih. Berarti dia nggak ngerti rohani. Memang di Macap jadi masalah ini. Ingat Pak, di Macap separuh mengiyakan sampai, separuh lagi tidak mengiyakan sampai. Baru di Macap seperempat fikih. Dia belum, itu baru setengah. Belum memahami konteks surat yang disebut konteks surat ruhani, makiyah. Makiyah itu suratnya, fikih tasawuf itu sampai. Kenapa itu dilakukan sama orang lama? Ada tahlilan, gitu. Tapi kenapa orang bertanya? Jadi kalau mau nanyakan mana kita perdebatkan dalilnya kita ngaji, percuma Pak. Berarti nggak nyambung kajian Andung nih selama ini. Iya kan? Itu sebabnya tadi kemarin kan Andung sebut. Ternyata kaji yang nggak berguna fikih itu mencerdaskan manusia. Hikmahnya ada itu. Jangan-jangan ini supaya kita lebih cerdas lagi ya untuk bisa memahaminya. Jadi tolong jangan dijawab kalau tidak tepat sasaran dan tidak menjadi ilmu untuk orang yang bertanya. Setuju Pak? Dan tidak ada kesombongan. Apakah surat Al-Fatihah termasuk doa? Enggak perlu menjawab ya sebenarnya. Apakah sampai pahala orang mengirim surat Al-Fatihah kepada mayat? Ini perlu menjawab. Ini perlu menjawab. Insya Allah paham nanti Bapak ya. Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada jemaah YMA, sungguh bertahun ngaji, walaupun senior, kok nggak mendapat petunjuk ya dia. Berarti dia tidak dapat petunjuk. Berarti dia tidak dapat hidayah. Karena apa umumnya? 8 sifat tadi tolong perhatikan. Itu penutup. Makanya jangan sombong. Hebat orang lama-lama tukang walaupun nggak ngaji dia paham. Tak pokoknya Andung itu enggak. Lagi itu orang ngaji itu. Pusing Andung. Itu sebetulnya bukan bodoh, tidak mendapat hidayah. Apapun yang tidak mendapat hidayah akan menjadi melenceng. Padahal udah jelas pertanyaan itu ada jawabannya di Al-Quran. Dua-duanya ada jawaban. Ujungnya gimana Pak? Ini nguji kita atau memang punya sifat dari 8 sifat nanya ini sehingga akhirnya sulit mendapat petunjuk. Wallahu alam. Karena pertanyaan ini sensitif. Ini bukan main Pak, sensitif. Andung mesti ulas kembali, walau udah puluhan kali ini diulang. Gak apa-apa ya.
ngaji pinter karena diulang. Ya, ulang aja ya dulu ya. Ini sudah berada berapa puluh kali, 40 kali. Ada di macam, ada di kafah lagi. Baca Al-Fatihah. Bahkan kita tiap hari sebelum ngaji baca Al-Fatihah, ngirim doa zuriat almarhum. Bahkan mereka melakukannya juga kan. Bapak-bapak kalau ngaji ada baca Al-Fatihah Pak. Sholat pertama baca apa Pak? Fatihah. Nah, bingung nggak? Udah tuntas ya jawabannya ya? Ada di Quran tuh. Jadi Al-Fatihah itu doa, betul doa. Ya. Jadi kalau ada yang mendebat gitu nggak bisa mengirim mayat sampai ke mayat. Tunggu dulu, kita bahas. Terpaksa anu ngulas lagi ya mazhab yang 4. Duduk. Kalau mazhab yang 4 ini pecahan. Sudah larinya kepada wilayahnya pikiran. Ya kan? Pikiran. Tidak absolut. Sepintar seahli apapun manusia itu tidak bisa menetapkan absolut. Itu relatif. Bergeser waktu dia bisa berubah. Yakin Mbak? Yakin ya. Kita bahas. Pertama mazhab Hanafi terkait apakah sampai membaca Al-Quran, berdoa Al-Fatihah kepada mayat. Ikhwan ya, itu perlu. Kata satu mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah menegaskan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya dibolehkan. Apa? Dibolehkan. Pahalanya sampai kepada mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit. Imam Ibnu Ajil al-Ijid ulama Hanafiyah menuliskan, sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal. Pahala itu hak orang yang beramal, si pelaku yang menyampaikan. Ya. Ketika dia hibahkan kepada saudaranya sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tidak masalah, sebagaimana dia sama menghibahkan hartanya. Sampai Pak? Jadi Bapak kirim Al-Fatihah sama Bapak ngasih duit kepada orang muslim. Sampai ya? Hukumnya sampai, itu kata mazhab Hanafi. Nggak percaya semua tahu itu. Kalau ulama tahu, mazhab Hanafi begitu. Syariat menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit. Ada itu. Bapak ingin membantu ibu bapak kita, itu kata mazhab Hanafi. Bapak puasa, misalnya nggak putus nih puasa orang tua kita, keburu meninggal, Bapak boleh menghadiahkan puasa menutup puasa orang tua kita selama dia masih hidup. Itu Hanafi. Termasuk juga haji, itu Hanafi. Ini buah pikiran ya. Perhatian, ini buah pikiran. Yang kedua, ada mazhab Malikiyah. Imam Malik menegaskan menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang. Apa Pak? Dilarang. Dan pahalanya tidak sampai. Pahalanya tidak sampai. Arti kata boleh, tapi pahalanya sampai kepada si pengamal. Jadi bapak-bapak misalnya kalau di Malikiyah nggak pernah berdebat, dia ikut dibaca karena itu membaca Al-Quran juga untuk dia, tapi meyakini bahwa tidak sampai ke mayit. Tapi kalau di mazhab Hanafi sampai, dapat kita sampai ke mayit sampai. Kedua ya. Yang ketiga itu ini semua ada di Kitab Minan Al-Jalil halaman 509. Silakan buka, nanti baca aja sendiri ya. Yang ketiga, pendapat yang banyak di kita, Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat dan tidak sampai
Imam Nawawi mengatakannya begini, untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai palanya kepada mayit. Sebagian ulama Syafi'iyah, berarti di Syafi'iyah itu sebagian yang menganggap tidak sampai, tapi sebagian lagi, kebanyakan dari jazirah kita, palanya sampai kepada mayit. Perbandingan Pak, perbandingan. Kalau ibarat perbandingan dari buah pikiran ini seri, ini seri ya. Salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat tegas mengatakan bahwa tidak sampai adalah berdasarkan firman Allah An-Najm ayat 39 dibaca. Di situ Pak, An-Najm. Dasarnya itu Syafi'iyah. Nah, di kita ini banyak mazhab Syafi'iyah. Jadi jangan diperdebatkan orang yang berprinsip begitu ya. Nah, tolong An-Najm 39. Pendek ayatnya. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah diamalkannya. Itu kapan? Waktu hidup. Waktu hidup, jangan dikaitkan dengan yang tadi dong. Ya, nah itu logika kita, tapi di sini mungkin pintar. Ya, bisa disandarkan kepada dalil. Kalau udah mati tidak bisa dikirim amal. Paham ya? Padahal manusia sesungguhnya tidak mati, sebenarnya pindah tempat. Yang bisa memberi kiriman amal atau disebut syafaat apa aja Pak? Quran. Apalagi? Rasulullah. Apalagi? Warisatul anbiya, pewaris nabi, orang yang soleh. Setuju Pak? Ada di mana itu? Hadis, Quran ada. Maka orang yang sudah mati bisa dikirim dengan yang tiga tadi. Makanya kalau mau ngirim hadiah, kalau bacaan Quran ingin sampai, perhatikan orangnya Pak. Ulama tuh bukan. Kalau kita tidak ulama, tolong bantu berdoa dengan undang itu mubalik. Orang lama kan itu enggak. Karena meyakini mereka itu soleh. Awasilah menganggap soleh. Bisa nggak sampai? Udah tahu maksudnya ya orang lama tuh ya. Nah, udah tahu ya. Betul gak? Nah, sekarang di Minang masih ada kayak gitu? Masih banyak. Begitu bro. Begitu. Kira-kira gitu bro. Ya. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Betul. Betul. Dari ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang mengikuti beliau menyimpulkan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai ke mayat ya. Karena itu bukan bagian dari amal mayat. Kenapa? Itu maksudnya mayat kalau lah mati tidak bisa beramal bro. Betul kan? Maka harus dibantu orang yang masih bisa beramal. Selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan ada beberapa dalil ya, yang perlu kita pahami. Ternyata kalau kita renungkan mereka tidak menyebut mutlak ke sana. Ya.
Keempat, pendapat mazhab Hambali. Hambali, perhatikan. Dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan, sebagian lagi melarang, sama dengan Syafi'i. Nah, menang awak. Berarti dia kalau memperdebatkannya, dia tidak mengkaji mazhab. Itu dalil akal. Di mazhab aja yang mendukung. Nah. Sebagian yang terjadi pada mazhab Malikiyah ada 3 pendapat ulama mazhab Hambali. Dalam hal ini boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, dan itu bisa bermanfaat bagi mayit. Itu pendapat masyhur dari Imam Ahmad. Boleh. Kedua, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, meskipun jika ada orang yang mengirim pahala, itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Ini Al-Buhuti menyebut ini pendapat mayoritas Hambali. Ketiga, pahala tetap menjadi milik pembaca yang hidup, hanya saja Pak, ya, ini tasawuf. Kita baca, yang membaca itu ya mendapat pahala, hanya saja rahmat sampai kepada mayat. Ke mayat itu bukan pahala, tapi rahmat. Sampai kan? Kalau baca Quran, mengirim Al-Fatihah, ke mayat dapat rahmat, ke kita dapat pahala. Paham ya? Rahmat dengan pahala apa bedanya? Ada yang tahu? Ini behi. Orang yang dapat rahmat harus hidup. Berarti si mayat hadir. Jadi bapak-bapak kalau rindu dengan orang tua, kirim. Makanya menghilangkan gelisah kita merasa ditinggalkan, kirim bacaan Al-Quran kepada mayat. Maka mayat itu ada di kita. Sampai Pak hadir. Tentunya berbeda secara fisik. Setuju? Nggak yakin getok nih. Nah, itu makanya orang-orang dulu kalau sudah membaca Al-Quran, suasananya ruptis, tambah ruptis. Heningnya beda Pak. Maka hilang kesedihan. Kalau itu nggak tahu Pak, gimana? Bingung dia. Maka orang yang peka selalu, waduh, hadir, ya kan? Karena kalau kita membaca Al-Quran, menghadirkan yang sudah tidak ada dalam konsep namanya rahmat. Paham? Paham ya? Kenapa begitu? Karena orang yang mendengarkan Al-Quran seluruhnya, baik yang goib, termasuk jin, termasuk korin, tetap mendapat rahmat dan pahala. Setuju? Setuju? Sebenarnya itu ada di Quran konteksnya. Dan itu dibahas habis oleh Hambali. Nah kita kan pakai semuanya. Hanya sebagian kecil yang menolak. Itu kurun waktunya berbeda. Itu pengertiannya pun beda. Pengertian dari Syafi'iyah itu, si mayit nggak bisa beramal. Berarti kita harus bantu. Itu maknanya. Ada pertanyaan lagi masalah ini? Dalam mazhab jawabannya itu, apakah membaca Al-Quran, mengirim Al-Fatihah terhadap mayit sampai, kalau di orang tasawuf disebut apa? Bukan sampai lagi, menghadirkan. Gitu aja. Bingung dia. Gitu. Karena nggak ngerti. Rahmat itu menghadirkan. Kenapa? Rahmat harus ada di atas dunia. Duduk. Karebanan dong kaji, nggak mau tahu. Santai dulu Pak. Di Al-Quran tidak ada dalil yang jelas perkara ini. Tidak terlihat karena sifatnya muhkamat. Orang-orang yang perlu mendalami perkara-perkara ruhani baru insya Allah mudah-mudahan terbuka. Karena itu ulama yang membolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran
kepada mayit, ulama yang kafah dalam konsep keislamannya, paham sisi ruhani, paham sisi zauki, bukan ulama umum. Makanya agak beda ya kalau misalnya kita ngaji ke suatu tempat. Beda nggak? Panggil aja lo garin-garin modern sekarang yang taklid, Pak. Makanan nanti pikirannya. Ini bingung jadinya. Udah ngerti ya maksudnya ya? Anung tidak membelai tarekat, tapi selama menjadi jamaah di sini harus tahu konsep kita mengaji kan. Ternyata rahmat itu bisa menghadirkan duduk dengan syarat kita membaca Quran bagi orang yang mengerti perkara ruhani, ya. Kalau ditanya di dalil Al-Quran yang tegas mana yang nggak kelihatan, ya, nggak kebaca. Ini di share ya. Silakan mau disebar itu nggak masalah. Mau debat langsung aja kan dong. Mau ada tunjukin fikih tasawufnya. Nangis nanti, Pak. Jadi udah jelas? Nah, kembali lagi kita ke pemahaman hidayah ya. Tadi terkait juga hidayah kan. Karena kalau kita tidak mengikuti secara benar, hidayah bisa lari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di At-Taubah. Dibaca Ikhwan 80. Langsung baca, jangan pakai basmalah. Istaghfirullahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falan yaghfirallahu lahum zalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumil fasikin. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu meragukan Quran, meragukan sunnah. Namanya apa, Pak? Fasik. Makanya disebut munafik. Hati-hati, Pak. Sekarang ada aliran inkar sunnah. Inkar sunnah atau tidak percaya sunnah, langsung Quran. Nggak boleh. Karena untuk mengerti amalan Quran, sholat saja perlu sunnah Rasul. Ruku ada di Quran, ada, tapi berapa jumlahnya? Nggak ada. Contohnya ada di Nabi. Nah, nih. Ya, bayangin Pak, kita hidup harus ada tuntunan prakteknya gimana itu kepada sunnah contoh Nabi. Contoh Nabi kalau di mazhab hanya berapa persen dapatnya di fikih saja. Itu pun masih dalam perdebatan. Yang berputar di medsos itu hanya sepersekian perkara di kepala saja, Pak. Duduk nggak? Duduk ya.
Kalau terkait kepala, joinnya kemana Pak? Nafsu, bawah. Betul kan? Pasti. Ada nafsu, kepala berubah. Akal membenarkan. Ya. Betul kan? Nah kita berpikir kecerdasan kemana wilayahnya Pak? Tengah. Itu rohani. Quran cenderung ke tengah. Maka kalau sudah ke tengah, kita paham. Bersihkan hatimu. Qalbun salim. Makanya kalau di sini datang dengan menggunakan intelektual tinggi, dengan hati yang tidak betul, maka naik itu dari bawah. Nafsu naik. Disinilah letaknya kita mentalkinnya. Gitu amalannya. Jadi harus pahami konsep torekot itu gimana, tasawuf itu gimana, bukan diteorikan. Ya, betul kan? Nah bapak-bapak nanti akan terasa kebaikannya. Jangan fasik. Tadi kan ada 8 sifat, termasuk fasik. Bahaya kan? Kenapa fasik? Kita tidak akan dapat petunjuk. Fasik terkait dengan mencontoh kepada Nabi. Setuju? Setuju. Sekarang baca firman An-Nahl 107. Anda membaca. Dalika bi annahum masta'addul hayatid dunya alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia, tidak dapat hidayah, terlampau hubud dunia, kurang akhirat. Allah tidak akan memberi tunjuk kepada kaum yang kafir. Bahasa Allah kafir itu. Kita jangan menyebut kafir. Karena Allah tahu yang hubud dunia mencapai kafir itu tahu tidak akan mendapat hidayah. Nggak percaya baca deh, baca. Ayatnya tadi An-Nahl 107. Jadi kalau ditanya yang 8 itu udah tahu sumbernya. Dari mana Pak? Dari Quran. Jangan sedikit pun dulu kepake ya Bapak. Hilangkan itu. Zalika bi'annahu mustahabul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk